Ngeri azab mematikan untuk Israel. Bukan hanya manusia yang ingin melawan Zionis, namun hewan dan kawanan tikus ini menyerang dan menggigit para tentara Israel hingga dilarikan ke rumah sakit. Beberapa tentara penjajah Israel telah dilarikan ke rumah sakit akibat diserang sekawan tikus saat sedang tidur di sebuah kamp di pangkalan Amiat di Galilea Atas. Dikutip dari media Israel berbahasa Ibrani Ynet, peristiwa itu terjadi dini hari saat sekelompok tentara sedang menginap di tenda pangkalan militer. Mereka dikabarkan terbangun dalam keadaan panik setelah beberapa orang terbangun dengan wajah berlumuran darah. Mereka mengatakan bahwa tikus itu mencoba memakannya. Seorang tentara dikabarkan terluka di telinga dan beberapa lainnya digigit di hidung. Para tentara itu dievakuasi 8 jam kemudian dan dilarikan ke rumah sakit untuk disuntik rabies. Para pemuda tersebut datang kepada kami pagi ini dalam kondisi ringan dan setelah disinfeksi menyeluruh, mereka diberikan vaksin aktif dan vaksin yang dapat ditoleransi untuk melindungi dari rabies karena serangan tikus-tikus pada malam hari tersebut. Hal itu sungguh mengejutkan karena tidak pernah terjadi sebelumnya. Sejak 7 Oktober, kami sering melihat tentara kami terluka karena tikus dan hewan lainnya yang menggigit mereka, para tentara kami. Tikus seperti hewan pengerat lainnya berbahaya karena berpotensi menjadi pembawa penyakit menular termasuk rabies. Salah satu juru bicara pasukan penjajah Israel atau IDF mengatakan, setelah menerima perawatan medis, beberapa tentara tersebut diperbolehkan pulang dengan kondisi luka-luka. Pengendalian hama telah dilakukan dan akan diperbarui dalam pekan mendatang, ujarnya, untuk keamanan para tentara. Al-Qassam merilis video terbaru berjudul Al-Farahin 2. Penyergapan di Khan Yunis bikin geger Zionis. Syekh Militer Gerakan Perlawanan Hamas atau Brigadir Al-Qassam telah merilis video berjudul Al-Farahin 2, operasi penyergapan terhadap tentara pendudukan Zionis Israel di Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Menurut Palestine Chronicle, penyergapan tersebut terjadi di titik terjauh di sebelah timur Khan Yunis, zona penyangga yang sangat dekat dengan pagar pemisah antara wilayah pendudukan Israel dan Gaza. Video tersebut menyatakan penyergapan terjadi pada hari Senin. Al-Qassam menargetkan pasukan Zionis menggunakan perangkat Sejil yang menewaskan dan melukai sejumlah anggota unit Israel tersebut. Dalam video itu, Komandan Perlawanan Palestina berkata, "Anda tidak aman di daerah ini, Anda telah mengusir penduduknya, dan itu terlarang bagi Anda tidak aman darinya atau di dalamnya." Pejuang Palestina lainnya tampak mempersiapkan perangkat Sejil yang katanya dibuat secara lokal oleh Brigade Khan Yunis. Serangan dan jebakan mematikan dari pasukan Palestina tersebut telah menewaskan banyak tentara Israel atau IDF.
Memanas, perlawanan Palestina terus gempur distrik Israel, Asdod dengan ratusan roket. Begini kronologinya. Kelompok perlawanan Palestina setelah 10 bulan berlalu sejak pecah perang tak henti menggempur distrik Israel Asdod dengan ratusan roket. Media Israel mengabarkan berbunyinya sirene meraung-raung tanda bahaya di distrik-distrik rezim Zionis tiada henti di sekitar jalur Gaza. Beberapa menit kemudian, sumber media Israel juga melaporkan puluhan roket ditembakkan dari jalur Gaza ke distrik Asdod di utara jalur Gaza. Menurut keterangan media Israel, sedikitnya sebuah roket menghantam wilayah Gan Yavne yang terletak di distrik Asdod. Kanal 13 stasiun televisi Israel juga mengabarkan sedikitnya ada puluhan roket menghantam wilayah sekitar distrik Asdod dan menewaskan korban. Sementara itu, Kanal 12 stasiun televisi Israel melaporkan pintu tempat-tempat persembunyian dan juga bunker sudah dibuka menyusul serangan ke distrik-distrik di sekitar jalur Gaza itu. Bertolak belakang dengan klaim angkatan bersenjata Israel bahwa perlawanan Gaza sudah lemah, kelompok perlawanan Palestina di Gaza mampu melancarkan serangan roket ke distrik Zionis hingga menghancurkan kota-kota milik Israel dan menggemparkan pemukiman Zionis hingga sirene meraung-raung tanpa henti seharian.